Selamat pagi Pak Adib. Perkenalkan saya Sini Maria dari kelas karyawan bisnis digital. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai perencanaan proyek pembangunan sistem informasi KRL menggunakan metode spiral. Untuk latar belakang masalah. Jadi eh, latar belakang proyek ini tuh berangkat dari kondisi pengguna KRL sebagai moda transportasi utama masyarakat perkotaan dengan jumlah pengguna yang tinggi, kebutuhan akan informasi dan perjalanan yang akurat, mudah diakses dan terstruktur menjadi sangat penting. Namun pada praktiknya, pada kenyataannya informasi terkait jadwal, rute, dan data stasiun masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga menyulitkan pengguna dalam merencanakan perjalanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menyajikan informasi perjalanan KRL secara terpusat. Nah, untuk gambaran umum proyeknya, proyek ini tuh dikembangkan dengan pendekatan manajemen proyek perangkat lunak agar tetap eh, terencana dan terkontrol. Jadi proyek dikerjakan oleh tim internal yang terdiri dari 5 orang, dengan saya sendiri sebagai manajer proyek yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek secara keseluruhan. Nah, untuk metode yang digunakan di sini ada metode spiral yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui perencanaan, analisis, resiko, pengembangan, serta evaluasi pada setiap siklus. Lalu masuk ke tujuan dan cakupan. Di tujuan proyek ini disusun untuk memastikan pengembangan sistem itu berjalan terarah. Nah, tujuannya dibagi dalam beberapa kategori. Ada tujuan fungsional, tujuan bisnis, tujuan kualitas, dan kendala proyek. Lanjut untuk cakupannya, sistem ini tuh berfokus pada penyedia informasi perjalanan KRL seperti data stasiun, data kereta, manajemen rute, jadwal, informasi, bahkan manajemen penggunanya. eh yang terkecuali tuh ini tuh modul pengecualiannya yaitu sistem pembayaran tiket secara langsung, lalu integrasi dengan perangkat keras seperti gate atau mesin tap kartu, integrasi data real time dengan sistem operasional PT KAI. Masuk ke organisasi proyek. Nah, di sini tuh struktur organisasinya tuh dirancang secara sederhana, namun jelas. Di sini terlihat apa sih, seluruh aktivitas proyek dikerjakan oleh tim internal tanpa melibatkan subkontraktor. Jadi setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, mulai dari sistem analisis di sini, eh, lalu ada desain antarmuka, lalu ada eh, pengembangan back-end, pengelolaan basis data, dan sebagai manajer project, saya yang bertugas untuk mengkoordinasikan tim, mengawasi progres, mengelola resiko, serta menjadi penghubung antara tim pihak penerima proyek. Untuk eh, ya manajer proyeknya saya, lalu masuk ke jadwal, jadwal dan anggaran biaya. Nah, untuk memastikan proyek ini tuh berjalan sesuai rencana ya, kami menyusun work breakdown struktur yang membagi proyek ke dalam beberapa fase utama. Di sini ada mulai dari perencanaan, analisis dan desain, pengembangan sistem, lalu pengujian dan implementasi dan penutup proyek. Lanjut ke jadwal dan milestones yang disusun untuk mengontrol pencapaian setiap tahapan proyek dengan target penyelesaian setiap milestones yang jelas. Nah, hal ini tuh ngebantu tim dalam memantau progres dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Lalu untuk sisi anggaran, di sini tuh dibagi menjadi 3 anggaran. Ada anggaran manpower, ada anggaran software,
lalu ada anggaran hardware. Nah, untuk anggaran manpower ini disusun berdasarkan peran dan durasi keterlibatan masing-masing anggota tim. Sedangkan untuk anggaran software eh, mencakup lisensi dan layanan pendukung. Sementara untuk anggaran hardware di sini tuh mencakup eh, perangkat pengembangan dan server pendukung. Lalu masuk ke proses pengembangan. Nah, proses pengembangan sistemnya itu dilakukan melalui 4 siklus spiral. Setiap siklus ini tuh terdiri dari tahapan perencanaan, analisis resiko, engineering, dan evaluasi. Yang pertama tuh ada siklus spiral pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Nah, di siklus ini tuh berfokus pada pemahaman masalah dan kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Karena kesalahan dan tahap awal akan berdampak besar pada tahap selanjutnya. Nah, di planning tuh ada menentukan ruang lingkup proyek, sistem informasi KRL, tujuan pengembangan sistem, jadwal awal proyek, serta sumber daya yang dibutuhkan. Lalu untuk resikonya yang diidentifikasi adalah ketidakjelasan kebutuhan pengguna serta keterbatasan waktu pengerjaan proyek. Resiko ini tuh dianalisis untuk mencegah perubahan besar di tahap lanjutan. Masuk ke engineer, aktivitas engineer dilakukan dengan menyusun dokumen kebutuhan sistem SKPL, use case, serta pemodelan proses bisnis yang menggambarkan alur penggunaan sistem informasi KRL. Lalu dievaluasinya, eh, hasil analisis kebutuhan dievaluasi dan divalidasi bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang dikumpulkan sudah sesuai dengan harapan pengguna. Habis itu masuk ke siklus spiral 2. Nah, di sini tuh berfokus ke penerjemahan kebutuhan sistem ke dalam desain teknis yang akan diajukan. Jadi untuk planningnya, tim proyek tuh menyusun strategi desain sistem, termasuk pembagian modul dan pendekatan arsitektur yang akan digunakan. Untuk resikonya tuh ya kesalahan desain serta ketidaksesuaian arsitektur sistem dengan kebutuhan pengguna. Lalu di engineering dilakukan perancangan arsitektur sistem, desain basis data, itu konseptual data model dan physical data model, lalu serta desain antarmuka pengguna agar sistem mudah digunakan. Lalu dievaluasi, desain sistem direview oleh tim proyek untuk memastikan konsistensi dan kelayakan desain sebelum masuk ke tahap pembangunan. Masuk ke siklus ketiga, pengembangan dan integrasi. Nah, siklus ini tuh merupakan tahap implementasinya sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Masuk ke planningnya, nah di siklus ini tuh kita punya planning untuk menyusun jadwal pengembangan back end dan front end serta pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim. Nah, untuk resiko yang diidentifikasi meliputi kesalahan logika program, bug, dan kegagalan integrasi antara modul. Sedangkan untuk aktivitas engineering-nya dilakukan dengan pengembangan modul back-end, front-end, serta melakukan integrasi seluruh modul sistem. Lalu masuk untuk bagian evaluasinya, modul yang udah dikembangkan tadi diuji secara internal untuk memastikan fungsi berjalan sesuai dengan desain. Masuk kepada tahap terakhir di siklus spiral 4, yaitu pengujian dan implementasi. Nah, siklus ini tuh bertujuan untuk memastikan sistem siap digunakan oleh pengguna. Planningnya, tim menyusun skenario, pengujian, dan strategi implementasi sistem ke lingkungan pengguna. Masuk ke resiko utamanya adalah bug sistem, kegagalan implementasi, serta potensi penolakan pengguna terhadap sistem. Ke engineer dilakukan pengujian fungsional menyeluruh, perbaikan bug, dan optimasi kinerja sistem. Dilanjut ke evaluasi, nah sistem dievaluasi melalui uji penerimaan pengguna, user acceptance test, hingga mendapatkan persetujuan akhir. Lalu masuk ke lingkungan pengembangan. Nah, lingkungan pengembangan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, untuk perangkat kerasnya
laptop, memori, media penyimpanan, perangkat. Lalu untuk di perangkat lunak, sistem operasi, web service, server, bahasa pemrograman, basis data, teknologi, antarmuka, alat pengembangan, perangkat pendukung. Untuk pengukuran programnya itu dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memiliki kualitas sistem yang baik. Masuk ke manajemen resiko. Manajemen risiko ini tuh dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko seperti perubahan kebutuhan, keterlambatan jadwal, kesalahan sistem, eh, kendala teknis untuk setiap risiko. Telah disiapkan strategi mitigasi agar dampaknya terhadap proyek itu dapat diminimalkan. Untuk manajemen subkontraktor ya, di sini kita tidak menggunakan subkontraktor karena hanya melibatkan pihak internal. Lalu komunikasi dan laporan. Komunikasi proyek ini tuh dilakukan secara internal melalui rapat koordinasi dan media komunikasi digital seperti WhatsApp, Zoom meeting, yang pada akhir seluruh di sini tuh di perencanaan penyampaiannya eh, di sini kita mengatur deliverables dan penerimaannya agar eh, pihak agar pihak dapat mengikuti secara terstruktur. Untuk penjamin mutu tidak ada, konfigurasi juga nggak ada, aspek keamanan juga, dan ini singkatan definisi KRL, kereta listrik, PM, Project Manager, XMPP, perangkat lunak server lokal yang terdiri dari Apache dan MySQL, Apache web service yang digunakan pada sistem, MySQL sistem manajemen basis data yang digunakan, PHP, program bahasa pemrograman server, HTML, bahasa markup untuk antarmuka sistem, CSS, bahasa style sheet untuk penampilan antarmuka. Revisi belum ada dan untuk ini eh, untuk prototipenya, jadi di sini ada tampilan daftar akun. Jadi bagi yang belum punya akun, di sini tuh bisa didaftarkan dulu akunnya. Nah, kalau untuk yang sudah punya akun, bisa langsung login di sini. Memasukkan email, lalu masukin password, dan login. Setelah login tuh akan terlihat seperti ini, jadwal KRL. Di sini ada KRL komuter line, ada apa tujuannya dari mana ke mana, jam keberangkatannya, KRL ekonomi atau apa. Di sini sudah tersedia semua informasi yang kita butuhkan. Eh, Nah, dengan adanya perencanaan proyek ini tuh diharapkan pengembangan sistem informasi KRL dapat berjalan dengan lancar ya, secara terarah, terkontrol, dan keberhasilan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laporan ini menjadi dasar pengelolaan proyek dari awal hingga tahap implementasinya. Sekian presentasi atau penyampaian laporan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.